Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat pagi, selamat siang, dan juga mungkin selamat sore atau selamat malam untuk semua penonton channel YouTube Bahasa dan kita. Pada kesempatan ini bersama saya Elvira Roshida akan mewawancarai seorang narasumber yakni bernama Bu Septika. Beliau ini adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, dan beliau ini juga merupakan seorang ibu dan berasal dari Lampung. Ya. Dan mungkin saya akan memanggil beliau ini dengan sebutan Mbak Tika, karena biasanya memanggilnya dengan Mbak Tika. Ya, halo Mbak Tika, apa Halo kabar? Mbak Ira, alhamdulillah baik. Mbak Ira apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin ini akan ada beberapa pertanyaan mengenai bahasa daerah yang digunakan oleh Mbak Tika di lingkungan keluarga, kemudian di luar rumah ya, dan juga nanti ada pertanyaan mengenai ya bahasa Indonesia ataupun bahasa asing yang digunakan dalam kehidupan Mbak Tika sehari-hari. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Tika secara singkat dari mana sih Mbak Tika tuh berasal dan bahasa apa aja yang dikuasai atau digunakan sehari-hari. Ini saya cerita dari kecil berarti ya. Iya, betul. Oke, iya saya lahirnya di Waitenong, Lampung Barat. Lahir di Lampung Barat, orang tua juga lahir di Lampung Barat. Tapi kalau suku, saya suku Semende atau suku Semendo. Suku Semendo itu bagian dari Sumatera Selatan. Kalau daerahnya di Muara Enim, di Lampung Selatannya, di Sumatera Selatannya itu Muara Enim kabupatennya. Nah itu ada adat atau suku yang namanya orang Semende. Gitu. Jadi kalau orang tua saya, ayah dan ibu itu asli Semende. Cuman mereka dulu transmigran mungkin ya apa namanya. Jadi dari kakek nenek memang sudah pindah di Lampung, sudah pindah di Lampung Barat. Itu. Lahir dan besar di Lampung Barat, di Waitenong, itu dari lahir sampai SMA. Itu dari lahir sampai SMA di Waitenong. Kemudian kuliah S1-nya di Bandar Lampung, sekitar 4 tahun tinggal di Bandar Lampung. Kemudian ketika S2 ke Semarang 2 tahun. Setelah itu ke Pringsewu. Setelah 2 tahun di Semarang, kurang lebih 2 tahun lah, itu tinggal di Pringsewu. Di Pringsewu sampai dengan tahun 2017. Nah, 2017 pindah lagi ke Pesawaran, ke Dondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Karena suami orang sana, jadi ketika menikah ikut suami dulu selama 6 bulan di Pesawaran. 6 bulan di Pesawaran, balik lagi ke Pringsewu, karena kerjanya di Pringsewu. Jadi sekitar tahun 2000 awal 2018 sampai 2019 saya tinggal di Pringsewu lagi. Setelah itu move lagi ke Semarang lagi karena saya dan suami sekolah ke Semarang, lanjut lagi ke Semarang. Nah, namun dari tahun 2019 sampai 2021 ini kami nomaden. Jadi kadang 6 bulan di Semarang, setelah selesai kuliah kembali ke Dondong, ke tempat mertua dulu. Bagi waktu mungkin 3 bulan di tempat mertua, 3 bulan lagi ke Lampung Barat, ke tempat orang tua saya. Jadi biar porsinya dapet gitu orang tua sama mertua gitu. Iya. Itu kalau pengalaman tempat tinggal. Berarti nomaden ya dari kecil ya, kemudian ketika sudah menikah, bekerja, menikah, kemudian yang lanjut S3 lagi, ada beberapa kali perpindahan tempat tinggal gitu ya. Kemudian untuk bahasa yang digunakan sehari-harinya dari kecil itu bahasa apa Mbak Tika?
Kalau dari kecil itu saya memang sudah diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu. Jadi dulu Mhm, alasannya, kata ayah mhm, saya, kebanyakan orang zaman dulu kalau dia pakai bahasa daerah, ketika sekolah SD-nya itu agak sulit memahami. Itu kan zaman dulu ya, mungkin tahun 80-an begitu. Di mana bahasa daerah itu sangat dominan. Jadi dari situ mhm, ayah saya menerapkan anak-anak harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sejak itu mhm. kami sekeluarga itu di rumah menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ke orang tua gitu, ke nenek Ke nenek nenek. gitu. Tapi Heeh, jadi ke nenek tapi bisa bahasa Semende? bisa, karena bahasa Sumeda kan didengar, di lingkungan banyak orang Sumeda. Jadi Oh, walaupun tidak diperoleh secara intensif di rumah, ketika berkomunikasi dengan nenek atau dengan tetangga-tetangga yang orang Sumende gitu ya, itu bisa karena sering mendengar jadi otomatis bahasa itu bisa sering diperoleh gitu. Jadi bisa dipakai gitu. oh gitu. Tapi berarti mother tongue-nya bahasa Indonesia Iya, di rumah ibu di rumah. sama ayah. Oh, kalau ibu sama ayah mix, kadang Indonesia, kadang pakai bahasa Semendenya. Tapi kalau ke anak-anaknya, mereka menggunakan bahasa Indonesia, Oh gitu ya, gitu. karena Iya, khawatir akan kesulitan untuk sekolah gitu ya. iya gitu. Dulu alasan ayah seperti itu katanya. Mhm, Kenapa kok anak-anaknya disuruh pakai bahasa Indonesia dari kecil? Itu dulu mhm. begitu. Berarti pemerolehan bahasa daerahnya justru malah dari lingkungan luar ya, bukan Iya, dari dari keluarga. lingkungan luar, bukan. Dari Tapi keluarga itu bukan keluarga inti maksudnya, oh cuma nenek, dari kakek, nenek, atau kakek nenek. uak-uak seperti itu. Oh, iya iya iya. Oke, berarti yang digunakan sehari-hari sampai pada saat ini bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Tapi semakin dewasa, Mhm. eee, frekuensi menggunakan bahasa daerahnya udah semakin lebih banyak, Oh gitu. begitu malah. Termasuk Iya, jadi heeh, termasuk sama, suami karena kan, suami iya, kalau nggak satu salah juga daerah. berasal dari satu daerah, satu bahasa daerah gitu ya, bahasa Sunda dan, kalau yang saya lihat, pengalaman ketemu dengan suami Pak Izhar itu, logatnya itu kan daerah banget, Semende banget gitu ya. Terus Mhm. gimana komunikasi dengan beliau? Kalau sama suami malah nggak pakai bahasa Sunda, jadi pakai Bahasa bahasa apa? Indonesia. Bahasa Oh Indonesia, gitu? heeh, terkadang saya Mhm. suka, kadang diselipin gitu pakai bahasa Sunda, kata suami, "Nggak cocok, aneh," katanya dengernya, "kamu kalau pakai bahasa Sunda digituin." Jadi semenjak saat Oh gitu, itu, Mas. padahal saya sudah mencoba gitu ya, "Ayo pakai bahasa Mhm, Sunda," memulai mhm. gitu ya, tapi Iya. enggak, dia malah ketawa, "Nggak usah," gitu, "nggak elegan," katanya, Oh, gitu malah bilangnya ya. Oh ya udah, jadi mhm. sampai sekarang nggak pakai bahasa daerah kalau sama Nggak suami, pakai bahasa tetap daerah. bahasa Iya. Indonesia, ya. Tapi kalau suami, kalau sama, keluarga dari pihak suami, itu, pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Dominannya bahasa Sumende, karena suami juga Oh, itu campuran, ibunya itu Sunda dan Lampung, oh ayahnya yang iya, Sumende gitu, mertua mertua heeh, laki Sumende, mertua heeh, perempuan itu Sunda ibu Lampung. mertua itu Sunda dan Lampung, tapi mereka Tap lebih dominan mhm. pakai bahasa Sumende di keluarga suami gitu, Oh, di keluarga. Heeh, keluarga oke, suami dominannya di Sumende. keluarga ya. Iya. Jadi tadi pengalamannya pindah-pindah, kemudian diajarkan dari kecil bahasa Indonesia sebagai mother tongue, tapi, pemerolehan bahasa daerahnya itu dari, nenek, kakek, kemudian saudara lain serta lingkungan luar ya. Dan sampai Iya, sekarang, padahal dapat yang sesuku gitu, maksudnya suaminya yang sesuku, iya, tapi ternyata yang digunakan tetaplah bahasa Indonesia gitu ya. betul. Terus kalau untuk, oh ya, penggunaannya dalam sehari-hari ini, sekarang posisinya lagi tinggal sama siapa? Sekarang lagi pulang ke rumah orang tua saya di Lampung Barat, Waitenong, Lampung Oh, Barat. jadi Baru lagi di sebulan ini. Lampung. Oh, lagi di Waitenong berarti ya. Ada ayah, ibu ya? Saat ini cuman ayah, ibu, anak, sama suami.
karena sama adik suami. kakak sudah merantau semua, Oh sudah gitu. jauh kan ya, sudah. Mhm. Berarti oke. Lalu bahasa yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga di rumah itu Ayah dan ibu, kalau dan mmm. suami itu malah pakai bahasa Semende sekarang. Jadi Oh suami gitu, saya ke orang tua saya itu mhm. pakai bahasa daerahnya. Oh gitu, tapi Mbak Tika ngerti ya? Ngerti Apa yang banget, tapi ketika yang suami ataupun orang tua komunikasi ke saya langsung pindah dirubah? ke bahasa Oh Indonesia. Itu oh udah gitu. otomatis. Suami juga kok, menganggapnya kalau ngomong, kalau Mbak Tika tuh ngomong bahasa Sunda kok malah apa namanya, jadi nggak elegan itu tuh bisa berpikiran seperti itu apa kenapa ya bisa berpikiran seperti itu? Padahal kan justru malah Mungkin lebih mungkin ya gitu kalau sesuku kan lebih intimate gitu dengan feeling-nya menggunakan dapet gitu ya, dapet oh feel-nya iya, gitu kalau mhm, komunikasinya satu suku gitu ya. mhm, Sebenarnya itu bisa, ya saya dengan beberapa teman saya, teman kecil ya, kalau mhm, ngomong pakai bahasa Sunda itu seru, heboh gitu, mhm, bener-bener intim gitu. Tapi kalau iya ke iya, suami malah mungkin karena bahasa Sunda itu kan, logatnya agak keras ya, maksudnya dengan hard voice gitu, iya, dengan heeh, keras gitu. Jadinya mungkin mhm, itu terlihat agak agak lebih kasar mungkin daripada oh penggunaan iya, bahasa Indonesia. Makanya suami bilang, nggak elegan katanya, nggak anggun gitu kalau ngomong bahasa daerah. Sayanya begitu, dibilang gitu. Jadi oh gitu. ya gitu. Jadi makanya Mbak Tika, eee eee, nggak pernah sedikit pun menggunakan bahasa Sunda di depan suami atau bagaimana? Pernah pernah, Mmm, mhm, sekarang ketika punya anak, itu kalau kita mau kode-kodean sama suami. Jadi mhm biasanya mhm. pakai bahasa yang anak nggak ngerti. Berarti, si kecil, si Zahra itu memang, belum diajarkan untuk, bahasa Sunda? Enggak, belum diajarkan. Oh, Tapi dia mhm. saya pikir tanpa diajarkan pun dia akan bisa, selama, Mhm. dia punya lingkungan yang berbahasa Sunda, Oh gitu. gitu ya, Saya dan ya mendengar saya ya? masih berpikir seperti itu. Seperti Mhm. pengalaman, Oh pengalaman iya kecil iya, benar saya benar. gitu, karena sudah terpetakan seperti itu. Iya, mmm, kalau oke, kalau merujuk tadi ke pertanyaan yang awal memang dari kecil itu pakai bahasa Indonesia dan alasannya pun sudah jelas ya, dari orang tua, kemudian ini, untuk Zahra alasannya kenapa nggak ngajarin bahasa Sunda? Iya, kalau ke Zahra sendiri itu dari segi manfaat. Jadi saya Mhm, pikir bahwa untuk anak, lebih baik dari sekarang mereka, belajar bahasa asing atau bahasa Indonesia. Jadi kalau mhm, anak berarti kan mother tongue-nya bahasa Indonesia ya. iya, mhm, Bahasa Indonesia sekarang jadi mother tongue-nya, jadi saya pikir mmm, bahasa asing lebih lebih penting untuk dia dipelajari. Karena kalau mhm, bahasa daerah atau mother tongue bahasa Indonesia, mhm, itu, ya itu pemerolehan bahasa, nggak usah dipelajari menurut saya. Selama mhm, lingkungannya ada selama lingkungannya mhm. ada dan itu eksis, eee, nanti someday atau suatu saat Zahra pasti bisa pelan-pelan dengan Oh bahasa gitu, daerah, bahasa Sunda itu, atau bahasa iya, Indonesia, otomatis bisa. Tapi kalau pemerolehan bahasa asing, eee, mungkin dari awal saya berpikir bahwa lebih baik dia diperkenalkan dari awal, pelan-pelan gitu, mmm, dipelajari ya, gitu, iya kalau iya. kalau bahasa asing. Berarti kalau seperti itu, tadi kan kalau posisinya ada di lingkungan yang memang, bahasa Sundanya itu aktif digunakan seperti di, rumah orang tua ya. Dan kalau di Semarang sendiri, kemungkinan nanti pindah lagi balik ke Pringsewu gitu kan, berarti kemungkinan si Zahra memperoleh bahasa Sunda itu pun kira-kira akan jadi semakin sedikit atau gimana? Kalau di Semarang ya benar dia dia, Mhm tidak ada kesempatan ya untuk mendengarkan mhm bahasa Sunda. Tapi kalau mhm pulang ke Pringsewu, saya pikir bisa tetap mhm eksis karena kakak adik, kemudian keluarga dari suami juga mhm itu sudah memang ada background Semende gitu. Jadi bukan dari mhm pihak saya mhm. sendiri, Mmm, dari iya iya. uwak-uwaknya, dari uwonya gitu.
kadang kan Mmm. mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Jadi Mmm. anak juga dengar. Sekarang juga sedikit-sedikit sudah mulai tahu gitu. Dia Iya awalnya iya. dia meniru dulu Mhm. sepatah, dua patah ketika sama uwaknya atau bibinya gitu. Mhm. Itu eksis karena saya pikir suami juga orang Sunda gitu. Kecuali kalau mungkin Mhm. suami saya orang Jawa atau orang, Mmm. suku lain, mungkin akan lebih sulit. Ini karena Iya. orang tuanya, Sumenda semua background keluarganya, jadi itu mungkin akan lebih mudah untuk anak. Iya. Berarti, eee, karena memang bahasa Semende dari keluarga kedua belah pihak itu memang masih eksis ya, jadi Iya nggak takut lah ya, si, Zahra ini akan kehilangan kesempatan untuk pemerolehan bahasa Semende gitu ya. iya, Berarti, saya pikir begitu. mhm, kalau untuk persepsi dari Mbak Tika sendiri, jadi bahasa Semende ini tidak terlalu pentingkah untuk dipelajari di rumah? Atau tetap penting atau, ada yang lebih penting lagi lah daripada bahasa daerah gitu? Iya, penting penting, Mhm. tapi kalau kita lihat, presentasinya, saya lebih, mengatakan bahwa bahasa asing lebih penting. Mhm. Alasannya yaitu karena anak masih punya lingkungan atau background yang, semende itu gitu. Malah porsi bahasa asingnya mungkin sangat sedikit, akan dapat dari ibunya saja gitu, kalau Mhm. pembelajaran bahasa asing. Selebihnya itu malah akan lebih dominan bahasa daerah atau bahasa Indonesianya, pemerolehan Mhm. bahasanya. Itu porsi Iya. melihat dari background itu sih, karena suami juga satu suku gitu. Jadi Mhm. identitas itu mungkin, masih eksis lah gitu, kalau untuk anak. Berarti yang diutamakan itu tadi adalah belajar bahasa asing ya? Iya, bahasa Berarti ini Zahra udah mulai, bahasa Inggris ya? Bahasa asingnya apa yang dipelajari? Bahasa Inggris iya atau iya, jadi sekarang Zara memang ketika dia sudah lancar ngomong, itu sudah mulai saya perkenalkan dikit-dikit gitu. Mungkin dengan instruksi-instruksi yang pendek atau mungkin dia bisa merespon apa gitu, itu sudah sih sudah terlihat gitu, eee, apa ya, ya itu, sudah terlihat karena ibunya yang ngajarin kan gitu. iya, Iya, tapi berarti dipetakan ke ibunya. oh ya, berarti di awal-awal, ketika anak masih belajar ngomong itu pakai bahasa Indonesia ya, mother tongue-nya ya? Iya tentu, masih pakai bahasa Heeh. Indonesia ya sampai 2 Mhm. tahun lah, sampai dia bener-bener lancar ngomongnya 2 tahun lebih Lancar lah ngomong. gitu. Iya. Dan tontonan juga kan terkadang lebih sering menggunakan bahasa Inggris, kayak YouTube ketika kita mendampingi anak-anak gitu. Jadi ya itu, lagu-lagu pun anak sudah familiar dengan lagu-lagu Inggris gitu. Jadi kalau saya sih ya konsepnya itu, dipetakan. Jadi misalnya anak nanti ke ibu, dia akan, memperoleh bahasa ini gitu. Nanti ke ayahnya begini, ke kakek neneknya begini. Jadi porsinya akan lengkap. Tapi itu setelah, Oh, mereka atau anak tadi paham bahasa Indonesianya, udah bisa eee, komunikasinya gitu. mother tongue-nya lah gitu ya, Iya, sudah bahasa Indonesianya paham sudah gitu kan? sudah bisa diajak komunikasi, Mhm. jadi nggak campur aduk buat dia gitu. Dia Iya, nggak betul susah betul. gitu. Iya, jadi ketika sekolah, ya di sekolah pakai bahasa Indonesia ya dia udah sudah sangat paham gitu ya, kemudian ketika, Iya bahasa Inggris ya dia bisa mengikuti, kemudian di lingkungan dia menggunakan bahasa Semenda, di lingkungan keluarga pakai bahasa Semenda, dia pun bisa gitu ya. Jadi bagus sih konsepnya untuk pemetaan karena memang dari awal iya, dulu di keluarga pemetaan juga, dari awal dulu gitu. dibuat Dan seperti saya itu juga, ya. apa ya, kalau sama teman-teman ketika kecil itu bisa bahasa Sunda. Jadi Dari Sunda itu paham, karena lingkungan juga. Waktu kecil, lingkungannya mhm, itu banyak Sundanya, pernah pindah-pindah juga maksudnya walaupun di Lampung Barat, mhm. pernah beberapa kali pindah. Jadi Oh, bisa berapa daerah jadi gitu ya? Bukan di Waitenong ya berarti ya? iya betul, jadi di Mmm. Waitenong itu kan kecamatan, Iya, pindah oh. desa gitu ya, masih dalam satu Mmm. kecamatan, cuma sering pindah-pindah dulu masih ngontrak orang tua kan, jadinya pindah-pindah.
Jadi teman-temannya macam-macam juga. Ada yang Jawa, Sunda, Padang. Tapi di antara semua bahasa teman-teman, saya itu lebih menguasai bahasa Sundanya Karena daripada yang dominan? Padang, Lampung. Iya, karena Mmm. banyak pernah tinggal di suatu daerah yang Mhm. itu Sunda semua. Oh gitu, Iya, ya jadi ah. yang kita dengar hari-hari gitu, itu kan omongan Sunda semua, gitu. Tapi tahu artinya itu, bertanya ke, penutur asli bahasa Sundanya atau bertanya ke siapa? Kok bisa paham gitu? Nah Atau itulah, gimana? sebenarnya nggak tanya, makanya saya Mmm, bilang adalah konsep pemerolehan bahasa gitu. Ketika mhm mhm. kita berada di lingkungannya, sering komunikasi, lama-lama entahlah bisa sendiri. Karena Iya, dulu betul. pernah tinggal itu di lingkungan yang, di rumah itu Semende satu-satunya, lainnya Sunda semua dalam suatu Oh, dusun itu. iya, Pernah makanya bisa ya? bertahun-tahun, jadinya akhirnya bisa, karena sering Iya, didengar gitu. mhm, Nggak paham juga dulu, kok bisa ya kecil sekarang. Jadi sampai sekarang pun masih bisa gitu, paham. mhm. Mungkin sekarang agak agak susah menjawab aja, tapi kalau orang ngomong apa tuh kita bisa paham, gitu. Oh iya. Berarti, dengan bahasa Jawa karena kalau di Pringsewu kan dominan bahasa Jawa ya? Mhm, Teman-teman di sana juga kan dominan bahasa Jawa, kemudian lanjut ke Semarang itu juga, iya, pasti dominan, orang Jawa gitu. betul. Gimana Iya, dengan bahasa juga pemerolehan? Jawa juga dapat, Mhm. dapat banget. Cuman bedanya mungkin kalau di Pringsewu Jawanya yang biasa gitu ya, Oh iya, nongkrongko campur ya? mungkin apa gitu campur. Kalau di Mhm. Semarang malah dapat banyak banyak dapat bahasa Jawa yang kita nggak pernah dengar di Pringsewu gitu. Misalnya Oh, di dengan Pringsewu. Oh, kata-kata yang iya, malah apa ya, kosakatanya lebih mungkin entahlah ya, mungkin lebih apa gitu kalau orang Jawa bilang ya, lebih halus halus kah? ya, atau lebih apa Mhm, gitu, gitu. mmm, Kalau karena asli penutur Jawa mungkin ya, kalau iya di Jawa betul. Tengah, Semarang. Mhm. Seru ya jadinya Oh, kalau sering pindah jadi bahasanya lebih, beragam. iya, mmm, tapi memang, lingkungan keluarga tuh memang berperan penting ya untuk eksistensinya bahasa daerah gitu ya. Walaupun tadi Betul orang betul. tua tidak mengajarkan langsung, tapi ya karena di sekitar karena konsepnya kan tadi mungkin di, keluarga uwa atau yang lainnya itu kan memang menggunakan bahasa Semenda gitu kan ke anak-anaknya, mother tongue-nya itu Iya. adalah bahasa Semenda, jadi makanya mereka tetap eksis. Jadi ketika kumpul keluarga, itu si anak, si Zahra khususnya nanti ya bisa tetap, mempelajari bahasa Semenda gitu, sama seperti Mbak Tika ya tadi itu ya. Kalau Pak Izhar Iya, juga ya. Kalau Pak saya, Izhar, betul. kalau suami sendiri, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda berarti ya? Iya, dia lebih dominan Semenda kalau di rumahnya malah. Mother Oh tongue-nya ya, mungkin Semenda ya, dominan. Oh mother iya, tongue, iya iya iya, Semenda. datang. Jadi dia pakai bahasa Oke. Indonesia ke saya. Jadi dari kakak kakak adiknya suami sendiri itu juga ternyata sudah terpetakan loh dari semenjak menikah. Mhm Jadi, mhm. mbaknya mbaknya suami sama kakak pertamanya kalau sama saya ngomong Semende. Nah, untuk adiknya sama kakaknya yang satu lagi ngomongnya bahasa Indonesia. Gitu. Iya, jadi itu Iya ya? sudah Betul. terpetakan dari awal, dari ketika kenalan gitu maksudnya. Iya. Jadi sampai sekarang pun berlanjut seperti itu. Jadi saya kalau ke Mmm, mbaknya Pak Ijaz ngomongnya Sunda malah, padahal sama suami ngomongnya bahasa Indonesia. iya, betul. Iya, lucu, unik emang. Unik ya, unik banget Iya ya. Ya itu tadi penggunaan bahasa, baik di rumah ya, bahkan di keluarga inti pun suami istri gitu kan bisa berbeda pendapat mengenai maksudnya beda persepsi mengenai iya penggunaan bahasa, iya. daerah itu sendiri gitu. Iya, oke, Mbak Tika mungkin ya itu tadi sudah menjawab semua sih sebenarnya dari awal itu, perjalanannya mulai dari awal, mmm, penerapan bahasa daerah di rumah, kemudian, mother tongue sampai dengan penggunaan bahasa asing untuk anak Mbak Tika.
Ya, jadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber, khususnya Sama-sama. untuk eksistensi bahasa Semende ya. Bahasa Semende berasal dari, Sumatera Selatan berarti ya? Iya, Bukan Lampung itu ya? bukan Muara Enim kalau kami kabupatennya di sana. Kabupaten, Muara Enim ya, Sumatera Karena Selatan kalau ya? di Sumsel itu, Mmm. tiap kabupaten yang saya tahu hampir mereka menamai bahasa mereka sendiri-sendiri loh, nggak kayak kita di Lampung. Kalau Lampung kan Oh saya ya, tetap Lampung, hanya pepadun atau pesisir ya, gitu. iya. Kalau di Sumende itu ada yang mereka menamainya orang Ogan, orang Semende, orang Palembang, Oh berarti yang orang menggunakan Sekayu. mhm Setahu saya mhm. unik gitu, setiap kabupaten mereka menamai bahasa mereka sendiri ya, walaupun mereka agak sama bahasanya. Berarti yang mengatakan pakai bahasa Palembang itu ya memang orang Palembang? Yang Bisa 2 tinggal di kemungkinan sih menurut saya. Pertama dia emang mmm, orang Palembang, kedua mungkin jawabnya supaya simpel jawabnya. Jadi oh, nggak, apa ya, kalau ditanya orang Ogan, orang Sumende, kadang orang kan tanya lagi, "Itu orang apa?" Gitu. Karena yang iya, setahu orang Palembang mungkin ya bahasa Palembang gitu. iya. Padahal mereka Berarti sendiri di provinsinya itu banyak banyak bahasanya. Salah satunya kayak itu, bahasa oh iya, Sumende, bahasa Lahap, penamaan penamaan bahasanya sendiri penamaan gitu ya? mereka itu. Nggak kalau kayak kita di Lampung kan ya orang Lampung, Ya bahasa Lampung gitu ya? Lampung gitu. Iya, mau Lampung Kota Bumi atau Lampung Kota Agung, Lampung Menggala itu ya Lampung gitu ya, walaupun Iya dia Lampung gitu. iya, walaupun ada yang pakai A, pakai O gitu ya, tapi ternyata kalau Mereka untuk bilangnya Lampung. kalau untuk Sumatera Selatan itu berarti beda daerah, beda kepemilikan bahasa juga gitu. Jadi kalau Ya untuk hampir Semende hampir, heeh, iya walaupun nggak semua hampir, daerah gitu, hampir begitu. mhm, Makanya kalau kayak orang Sumendo, "Kamu orang apa?" Gitu, orang Sumendo. mmm, Kalau biasanya kalau bukan di kota ya, mereka nggak mau mhm, ngaku orang Palembang. Ya saya Sumende, karena berbeda, Sumende sama Ogan sama Palembang itu beda. iya, Tapi kalau lebih simpelnya, mungkin kalau ketemu di jalan atau di mana, bilangnya, "Iya orang Palembang," gitu ya, mungkin supaya stop pertanyaan, oh, iya iya. supaya Tapi udah Semende gitu memang ya. bahasanya beda ya dengan bahasa Palembang? Mirip aja, itu beda gitu. Kalau Palembang kan "oo" ya, "ngapo" Mhm, gitu. Kalau Sumende mhm, dialeknya "ngape," beda beda, beda ya? vokalnya Oh, pakai oke, gitu. vokalnya. Iya, Sama oke. kayak orang Berarti, Ogan, eee, ada orang orang yang tinggal di, perbatasan itu antara ini perbatasan Sumatera Selatan sama Lampung? gimana? Yang perbatasan gimana maksudnya? Daerahnya, daerah untuk, Muara Enim ya kan tadi Muara Enim itu Mhm nama daerahnya kan Muara Enim. mhm. Nah itu memang terletak Eee, di perbatasan? saya nggak tahu pasti sih ya petanya, cuman sepertinya Mhm. enggak deh. Yang lebih perbatasan itu lebih ke Ogan. Oh gitu ya? Dari Lampung Waikanan, daerah Waikanan mungkin kayaknya lebih dekat ke Ogannya untuk masuk Mhm, daerah Sumsel itu. Baru mhm. nanti ke sana-sananya ada Muarainim, ada Lahat, Lubuk Linggau, dan lain-lainnya, udah ujung-ujung banget. Kotanya barulah kota Palembang. Kayaknya Oh gitu sih. gitu. Maaf kalau salah ngomong karena nggak kita bukan orang sana Iya ya. Sepertinya gitu, iya. sepertinya. Oh gitu ya, tapi memang asalnya dari Muara Enim gitu Ya, ya? Muarainim itu masuk, eee, kabupatennya Palembang Kabupaten ya? provinsinya, Oh kabupaten iya. sana. Kayak Ogan juga Heeh, ada Ogan Komering Ulu, Ogan. ada Iya Ogan banyak. Ilir kan, bahasanya juga itu beda, Beda ya antara walaupun Hulu mereka sama Hilir? Sumsel gitu, Mhm ada mhm. yang mirip Lampung, ada yang mirip ke Palembang. Mhm mhm. Kalau menurut, Makanya saya mhm, juga antara Lampung dan Palembang kan jauh berbeda ya, ya tapi itu jauh mungkin banget. mirip, di apa apa kalau kayak, eee, apa tadi, Ogan Komering Iya, Ilir sama kalau Lampung itu miripnya ke Oki kayaknya ya. Bahasanya kayak oke, mirip ke Komering Oki kalau Ilir. bahasa antara Oki dan Oku saya juga nggak paham. Itu suaminya Bunita itu, yang Oh ogannya mirip ke iya, Lampung, ogannya mhm bahasanya tapi seperti bahasa Lampung. mhm. Kalau Berarti suaminya cocok Bu Wuri mhm?
itu ogannya mirip ke bahasa Palembang. Coba nanti Oh gitu, ditanya. iya ya. Iya iya, bisa. Gitu ditanya. Jadi Iya. bahasa saya yang Sumenda sama ogannya suami Ibu Wuri, itu Mhm. mirip. Oh, Mirip iya, bahasa Sumenda mhm. sama ogannya, tapi saya lupa itu Mhm. oku apa oke. Wah, kalau ngomongin bahasa adat itu, Bahasa daerah. nggak habis-habis bahasa daerah, seru memang. Iya. Iya unik Kayak gitu. Jawa juga kan macem-macem. Iya. Kalau Dari saya benar-benar oke. hampir hilang karena memang Hilang nggak ya? ketemu ya, karena nggak Iya, ketemu karena tinggal di lingkungan kota. orang Sunda. Iya, Tinggalnya nggak di ketemu, kota. Jawa ya, lingkungannya Jawa, Lampung itu juga karena, mereka juga pakai bahasa Indonesia gitu, jadi makanya dapet, bahasa Jawanya pun ya cuman dapet doang, bisanya sedikit-sedikit, ya seperti itu, gitu loh. Tapi, Iya. mungkin lama-kelamaan, lama tinggal di Malang, mungkin kan lama-lama juga mudah-mudahan ya bisa Bahasa gitu ya, Jawanya bahasa dapat ya. Jawa. Iya iya iya. Iya. Oke, Karena Mbak lingkungan. Tika, mhm. Iya benar, karena lingkungan. Oke, mungkin cukup ya, sudah menjawab semua tadi dari, Iya. pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persepsi, Mbak Tika khususnya sebagai orang tua sebagai anak, kemudian sebagai orang tua mengenai bahasa, daerah, kemudian bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama, Mbak eee, Ira. iya mudah-mudahan nanti akan ada, penelitian-penelitian selanjutnya ya yang berkaitan Iya. juga dengan penggunaan bahasa eksistensi bahasa daerah. Oke, oke mungkin cukup sekian. Terima Iya kasih. iya. Wassalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Ira.